Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kita pagi ini mau beribadah. Adik-adik udah siap belum? Ayo, yang belum mandi, cepetan mandi. Kita memuji nama Tuhan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan ini kami bisa beribadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman semua. Berkatilah jalannya ibadah ini, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 7 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini diambil dari Keluaran 12 ayat 8 sampai 14. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Jangan dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya yang akan diisi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bilang pada bangsamu, aku takkan pernah lepaskan mereka. Fir'aun, Tuhan Allah orang Yahudi mengutusku untuk berkata kepadamu, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku di padang gurun. Ku peringatkan kau, Musa, jangan cobai kesabaranku, atau kau dan cecunguk Yahudimu akan tanggung akibatnya. Maka, biarlah air menjadi darah. Aku akan mandi di istana sore ini. Harus apa lagi? Demikian kata Tuhan, lepaskan umatku supaya mereka menyembahku. Jangan mimpi. Maka Mesir akan mengalami lebih banyak tulah. Katak, nyamuk, lalat, penyakit sampar, bisul, hujan es,
Dewa matahariku, lindungi kami dari siksaan ala gembala ini. Oke, ada pasti kapok. Mendingan. Oh, halo. Oh, tidak. Aku akan datangkan satu tulah lagi atas Firaun dan Mesir. Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung akan meninggal. Tapi setiap rumah kaum Israel harus diolesi darah anak domba di palang pintu sebagai tanda. Ketika Tuhan melihat darah itu, Dia akan melewati mereka. Bahkan anak sulung Firaun akan binasa. Pergi! Tinggalkan rakyatku dan bawa seluruh bangsa Israel bersamamu! Aku belum pernah melihat orang sebanyak ini. Pasti ada 1 juta budak Israel. Bukan budak lagi. Syukur pada Tuhan dan kepada Musa. Kami dibawa ke hidup yang baru. Yang mulia, kenapa kita lepaskan Israel? Budak harusnya tidak memerintah Firaun. Mereka seharusnya dihajar. Kapten, kumpulkan seluruh pasukan dan siapkan semua kereta perang. Kita akan hancurkan Israel yang najis ini. Dan kali ini, tidak ada yang boleh bebas. Sebelum mendengarkan firman pagi ini, ada sepenggal lagu yang Mbak Ida mau perdengarkan ke adik-adik. Pasti adik-adik tahu semua lagu ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Ya, pasti tahu ya semua lagu itu. Lagu itu pertama kali diperdengarkan ketika bangsa Indonesia merdeka. Apa tuh merdeka artinya? Merdeka itu artinya bebas dari penjajahan. Dan kalau adik-adik sih nggak pernah ya ngalamin, Mbak Ida juga nggak pernah ngalamin penjajahan gimana. Tapi kalau mau tahu gimana rasanya dijajah, bagaimana keadaannya, mungkin adik-adik bisa tanya sama mama atau papa atau mungkin kakek dan nenek. Yang pasti kalau dijajah itu ada rasa yang paling enggak enak karena disiksa, karena harus bekerja keras, terus kalau nggak kerja keras dihukum dan lain sebagainya. Nah adik-adik, bangsa Israel pun juga pernah mengalami penindasan. Siapa yang menindas? Ya, bangsa Mesir, dan rajanya adalah Raja Firaun. Waktu itu bangsa Israel sangat menderita, suruh bekerja keras. Sampai akhirnya Musa dan Harun meminta kepada Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi Raja Firaun gak mau membebaskan bangsa Israel. Bangsa Mesir tetap menjajah, tetap menyiksa bangsa Israel. Sampai akhirnya adik-adik, Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Sampai 9 tulah dialami oleh bangsa Mesir, tetapi tidak juga dibebaskan bangsa Israel. Sampai tulah yang ke-10, yaitu tulah semua anak sulung akan mati. Bangsa Israel
diberi perintah oleh Tuhan untuk mengikuti perintah Tuhan jika ingin selamat, yaitu setiap rumah-rumah bangsa Israel harus diberi tanda seperti yang adik-adik lihat di film tadi ya. Nah, ketika bangsa Israel bersiap-siap mengikuti apa yang sudah diperintahkan Tuhan, dan akhirnya bangsa Israel bisa selamat. Raja Mesir, Raja Firaun takut karena ternyata banyak anak sulung, bukan cuma anak manusia tetapi juga ternak pada meninggal, pada mati, ternak-ternak yang sulungnya itu. Lalu Raja Firaun akhirnya membebaskan bangsa Israel. Bangsa Israel boleh keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel dengan penuh sukacita akhirnya meninggalkan Mesir. Itulah perayaan Paskah mula-mula adik-adik. Hari ini kita belajar untuk taat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sehingga ada selalu sukacita dan selalu ada kegembiraan seperti yang dialami oleh bangsa Israel adik-adik. Ayo, hari ini kita belajar taat mendengarkan firman dan melakukannya. Amin. Adik-adik, papa dan mama, kita nyanyi sama-sama ya. Bawa persembahan dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kita sudah mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya berakhir sudah ibadah kita pagi ini. Dan hari-hari ke depan, pesan Baida tetap taat, rajin membaca firman, dan melakukannya. Sampai jumpa.